Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di kelas Introduction to Accounting ACCT 6300020. Mata kuliah ini memiliki kredit sebesar 4/2, di mana 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Perkenalkan, nama saya Teresia Lesmana, dosen program studi akuntansi School of Accounting Bina Nusantara. Berikut adalah deskripsi mata kuliah dari Introduction to Accounting. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa untuk memahami prinsip dasar dan standar dari akuntansi. Prinsip dasar dan standar akuntansi yang akan dipelajari di mata kuliah ini adalah berdasarkan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Untuk praktikumnya, mata kuliah ini akan membekali mahasiswa untuk menggunakan software yang akan membantu mereka dalam memproses data-data keuangan dan data-data akuntansi, dan menjalankan transaksi-transaksi financial dan accounting menggunakan sistem aplikasi akuntansi. Aplikasi yang akan digunakan di sesi praktikum adalah Microsoft Excel dan juga software akuntansi. Terdapat 6 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan seluruh langkah-langkah di dalam siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metode dalam pencatatan dan pengukuran aset seperti persediaan, cash, piutang, plan aset, dan investment berdasarkan International Financial Reporting Standard. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metode dalam pencatatan dan pengukuran liabilitas dan ekuitas berdasarkan International Financial Reporting Standard. LO keempat yaitu mahasiswa mampu menyiapkan laporan arus kas. LO kelima, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisa laporan keuangan. Dan LO keenam, mampu menyiapkan data analisis menggunakan Microsoft Excel dan juga melakukan konfigurasi seperti setup, master data, dan transaksi menggunakan accounting software. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran di dalam mata kuliah ini, berikut adalah strategi pengajaran dan pembelajarannya. Yang pertama adalah pengerjaan studi kasus, yang kedua adalah diskusi di dalam kelas, ketiga pembahasan kasus-kasus, keempat lecturer atau presentasi atau ceramah, yang kelima adalah latihan atau praktik di dalam kelas laboratorium terkait penggunaan Microsoft Excel dan juga software accounting. Pembelajaran untuk mata kuliah ini dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara online dan juga offline meeting. Seluruh materi pembelajaran dapat diakses melalui Learning Management System, yaitu di newbinusmaya.binus.ac.id. Berikut adalah buku teks yang akan digunakan di dalam mata kuliah ini, yaitu berasal dari Jerry, Weijen and Kimmel tahun 2022 dengan judul buku Financial Accounting with International Financial Reporting Standard, penerbit dari John Wiley and Son. Terdapat 13 topik yang akan dipelajari di masing-masing kelas teori dan juga kelas praktikum. Berikut adalah topik-topik yang akan dipelajari di kelas praktikum. Untuk kelas praktikum atau pembelajaran di dalam laboratori, berikut adalah 13 topiknya, di mana minggu pertama hingga minggu ke-6 belajar menggunakan Microsoft Excel, sedangkan di minggu ke-7 dan sampai minggu ke-13 menggunakan accounting software, yaitu menggunakan Journal ID. Pembagian penilaian di dalam mata kuliah ini antara lain untuk teori 80% dan lab adalah 20%, di mana teori penilaian teorinya terdiri dari assignment, assurance of learning, mid exam, dan final exam. Sedangkan untuk sesi lab atau sesi praktikum terdiri dari assignment, mid exam, dan final. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah Introduction to Accounting. Diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkannya dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.
Oke, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah Introduction to Accounting, sesinya sesi 11 ya, minggu kelima. Apa kabarnya teman-teman? Baik, Ibu, baik. Semoga baik ya. Oke, mungkin tanpa membuang waktu lagi, saya akan share materi hari ini. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, sudah ya. Baik, seperti biasa, apabila teman-teman di tengah saya menjelaskan ada pertanyaan, saya langsung di-chat aja gitu ya, langsung bertanya saja. Oke, ini materi kita di minggu kelima ini judulnya adalah inventory atau persediaan barang yang ada di perusahaan, baik perusahaan merchandising maupun manufacturing ya. Nah, untuk materi hari ini bisa teman-teman akses juga melalui LMS, Binus Maya, gitu ya. Atau lebih lengkapnya bisa baca di buku juga, gitu ya. Di buku karangan Wegen and Kimmel, chapter 6. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini ada dua ya. Yang pertama adalah mendiskusikan bagaimana mengklasifikasikan dan juga menentukan nilai inventory yang dicatat di dalam laporan keuangan, ya khususnya di Statement of Financial Position. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan metode arus biaya dari persediaan. Ya, nanti akan ada dua metode yang akan kita pelajari yaitu FIFO dan juga average. Nah, kita masuk ke learning objektif yang pertama ya, bagaimana menentukan dan mengklasifikasikan jumlah persediaan atau inventory yang tercantum di laporan keuangan atau di neraca ya khususnya ya. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi inventory. Jadi ada berbagai jenis company, di sini ada merchandising company atau perusahaan dagang dan ada perusahaan manufacturing atau nah, kalau di perusahaan dagang, hanya mengenal satu klasifikasi inventory, namanya merchandise inventory, atau ada juga yang menyebutnya inventory saja, gitu ya. Jadi ada yang bilang merchandise inventory, ada yang bilang inventory, gitu ya. Itu eh, dikenal kalau di perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang gitu ya, ada tiga klasifikasi persediaan. Yang pertama adalah raw material atau persediaan mentah, barang mentah. Lalu ada work in process, barang setengah jadi, dan finished good, persediaan barang jadi. Namun terlepas ini semua, ya mau dia klasifikasinya jenis inventory, raw material, work in process, dan finished good, semua klasifikasi inventory ini dicatat atau dilaporkan oleh company, dicatatnya di current asset atau aset lancar pada laporan keuangan yang namanya Statement of Financial Position atau neraca. Gitu ya. Jadi semua persediaan ini maksudnya sebagai current asset. Ada dua jenis pencatatan inventory ya, yaitu perpetual system dan juga periodic system. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya nih, kira-kira dari kalian ada yang bisa membedakan, nggak bisa menjelaskan beda antara perpetual dengan periodic system? Silakan. Ada yang ingin menjawab, mencoba menjawab? Boleh, Bu, saya? Ya, silakan, Derek. Eh, yang saya tahu kayaknya kalau perpetual tuh dia setiap ada transaksi dicatat. Terus kalau periodik itu eh, pada akhir periode, kalau nggak salah. Oke, benar sekali ya. Jadi kalau perpetual system
setiap adanya perubahan inventory, baik inventorinya bertambah maupun berkurang, itu langsung dicatat. Ya, dicatat di laporan gitu ya, di jurnalnya. Nah, kalau yang periodic system, benar tadi, perubahan itu bisa penambahan maupun pengurangan inventory, itu dicatatnya di akhir periode gitu ya. Akhir periode ini bisa akhir bulan, akhir minggu gitu ya, akhir tahun. Nah, walaupun menggunakan perpetual maupun menggunakan periodic system, harus juga penting untuk mencatat inventory secara aktualnya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita juga harus menghitung fisik inventorinya. Yang pertama, kalau pakai perpetual, kita bisa mengecek keakuratan dari pencatatan persediaan. Jadi nggak cuma dicatat, kita bisa harus ngecek juga nih ke fisiknya, ke gudangnya, datang ke gudang, ngecek apakah benar jumlahnya sudah sesuai, sudah sama dengan laporan atau catatan akuntansi atau tidak. Nah, dari perhitungan fisik tersebut kita bisa mengecek gitu ya, apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Terus kalau beda, kita bisa melakukan penelusuran lebih lanjut, apakah jumlahnya kurang atau kelebihan gitu ya. Terus bisa dicek juga kurangannya ini karena apa? Apakah karena kehilangan, dicuri gitu ya, atau memang ada kerusakan barang. Nah, kalau untuk periode sistem, karena tadi nyatetnya nyatetnya itu di akhir periode, ya maka penting sekali untuk dilakukan penghitungan fisik. Supaya apa? Supaya bisa menentukan berapa jumlah inventory yang ada di tangan gitu ya, yang belum terjual atau yang ada di gudang. Kemudian juga bisa menentukan atau bisa mengetahui angka ya, angka COGS untuk periode tertentu gitu. Oke, biasanya stok opnam ini atau perhitungan fisik ini dilakukan ketika bisnis lagi sepi gitu ya, lagi kondisinya lagi tidak banyak yang beli atau memang lagi libur. Nah, sebelum saya masuk ke good in transit, kiranya ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Saya izin lanjutkan. Jadi nilai inventory yang dicatat di laporan keuangan, gitu ya, harus merupakan barang yang memang miliknya company. Untuk menilai nilai dari sebuah inventory, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah dalam hal good in transit. Good in transit ini artinya barangnya masih dalam perjalanan. Entah kita beli barang tapi barangnya belum sampai, atau kita jual barang tapi barang yang kita jual itu belum sampai ke customer, gitu ya. Nah, good in transit ini harus dilihat pada legal title-nya, hak atas barang tersebut. Hak atas barang tersebut ada tercantum di dalam ketentuan penjualan atau terms on sale, kontrak penjualan gitu ya. Di dalam terms of sales, ketentuan penjualan, ada dua istilah nih yang dikenal. Ya, ada FOB. FOB ini singkatan dari Freight on Board ya. Ada FOB shipping point dan juga ada FOB destination. Ini kita lihat dari sisi kepemilikan dan juga siapa yang menanggung biaya ongkirnya. Kita coba lihat satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah FOB shipping point. Di FOB shipping point, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Kepemilikannya
akan menjadi kepemilikan barang dari si pembeli ketika penjual sudah sampai di titik pengiriman, gitu ya. Jadi ketika kurir atau ekspedisi sudah menerima barang dari penjual, maka hak atas barang ini sudah bisa menjadi haknya si pembeli. Nah, yang menanggung ongkirnya atau ongkos kirimnya itu adalah si pembeli. Berbeda dengan FOB destination, ya. Untuk FOB destination, kepemilikannya baru berpindah ke pembeli, ya, kalau barangnya sudah sampai ke pembeli. Nah, yang menanggung ongkos kirimnya adalah si penjual, seller. Jadi kalau FOB shipping point, dari namanya shipping point, titik pengiriman. Barangnya sudah, hak kepemilikan barangnya sudah berpindah ketika sudah berada di titik pengiriman. Tapi kalau FOB destination, hak kepemilikan barangnya baru berpindah ke pembeli ya, ke buyer, kalau barangnya sudah sampai ke pembeli. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini mungkin kita jawab sama-sama ya. Ada review question. Nah, goods in transit will be included in the inventory of the buyer when? When apa nih kira-kira? Kemungkinan ada, ini kemungkinannya dua ya, antara C dan D. Nah, FOB destination apa FOB shipping point nih? Ayo. Ayo. Mungkin bersuara kali ya, jangan chat kali ya. Yang D, Bu. Oke, yang D ya, betul. FOB shipping point. Oke, kita masuk ke learning objektif yang kedua, yaitu mengaplikasikan metode perhitungan arus biaya dari persediaan ya. Nah, persediaan dihitung, dicatat pada kosnya atau harga perolehannya. Nah, ada dua metode. Yang pertama adalah metode specific identification. Untuk specific identification ini jarang sekali dilakukan karena ini biasanya dipakai untuk barang-barang mewah, barang-barang antik yang perputaran inventorinya tidak terlalu sering ya. Kita fokus kepada dua asumsi ini, dua asumsi arus biaya ini, yaitu first in dan average. Metode arus biaya ini yang kita lihat itu adalah arus biayanya, entah itu barangnya memang benar-benar keluar arus biayanya. Nah, ini ada contoh. Di sini ada company namanya Lin Electronics. Lin Electronics mempunyai persediaan awal sebanyak 10 unit. Di mana unit cost-nya adalah 100, maka total cost-nya untuk persediaan awal 100 kali 10 adalah 1000. Lalu Lin juga membeli persediaan beberapa tanggal ya. Ada 20, 30, 40 dengan unit cost yang berbeda-beda. Di mana total cost-nya juga dikalikan ya, 20 kali 110, 30 kali 120, 40 kali 130. Itu kacamata gua. Apa namanya? Gue lupa. Minta tolong untuk di Ya, ada yang 24 di anjing. mute. Hah? 24. Apa yang isi zoom-nya? Oke, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya kita hitung ya berapa sih unit atau persediaan yang tersedia untuk dijual, untuk bisa kita jual. Berarti kan
inventory yang sudah ada, begini inventory ditambahin dengan semua pembelian. Ya, berarti di sini ada 100. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40. Ada 100, di mana total cost-nya adalah 12.000. Nah, diinformasikan bahwa selama periode ini ada 55 unit yang terjual. Sehingga kalau dihitung persediaan akhirnya ada 45 unit. Gitu ya. Nah, bagaimana perhitungan persediaan, nilai persediaan kalau menggunakan FIFO? Nah, kalau menggunakan FIFO, company akan menentukan biaya dari persediaan akhir dengan mengambil nilai unit cost atas pembelian terbarunya, terakhirnya gitu ya. Terus dihitung mundur sampai unit inventory-nya sudah terpakai semua biayanya. Yaitu kalau pakai FIFO. Nah, ini lebih jelasnya. Tadi kan ada 100 unit ya, barang yang bisa dijual oleh Lin Electronics. Total cost-nya 12.000. Nah, karena tadi dia menjual 55 unit, maka kan ending inventory-nya 45 unit ya. Nah, kalau menggunakan FIFO, dia menggunakan unit cost pembelian paling terakhir terlebih dahulu. Ini yang 40, 130. Ya, dia gunakan yang paling terakhir terlebih dahulu. Ya, logikanya gimana? Karena first in, first out. Jadi yang dikeluarin dulu adalah yang 100. Berarti kan yang tidak terjual adalah yang paling terakhir. Gitu ya, paham ya? Atau ada yang mau bertanya? Oke. Jadi yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang paling terakhir dibeli. 40 kali 130, 5.200. Nah, tadi kan yang terjual 55. Maka harusnya sisa 45 gitu ya. Nah, yang ini baru 40. Baru 40 nih. Berarti kan sisa 5 lagi. Gitu kan? Nah, 5-nya lagi kita mundur ke sini, kita ambil 5 dari 30. 5 dari 30 berarti 5 kali 120 sama dengan 600. Maka kalau dihitung ending inventory-nya adalah 5.800. Gitu. Nah, ini untuk menentukan ending inventory. Bagaimana cara menghitung cost of goods sold-nya? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya tinggal dikurangkan antara total cost, ya total cost yang 12.000 dikurang 5.800 atau dikurang ending inventory ya. Hasilnya untuk COGS adalah 6.200. Ya, COGS ini kan adalah harga pokok penjualan. Jadi berapa jumlah yang terjual gitu ya. Itu sebesar 6.200. Nah, kalau mau dihitung secara manual ya, ini kan 1.000 tambah 2.200 tambah 3.000, bukan 3.600 ya, karena yang 30-nya ini sudah diambil 5. Jadi tinggal 25. Gitu. 25 kali 120 dapat 3.000. Oke, itu mungkin untuk FIFO. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, thank you Dava untuk responnya. Oke, kita masuk ke ini ya. Ini mungkin saya skip, nanti kalau masih ada waktu kita lanjut. Nah, berikutnya adalah average. Kalau average ini berarti hitung rata-rata tertimbang dari unit cost-nya untuk perhitungan
COGAS ya, cost of good available for sale. Biaya dari barang yang tersedia untuk dijual. Nah, perhitungannya berarti total cost-nya yang 12.000 tadi dibagi dengan total unit yang memang ada untuk dijual. Ada 100 ya, berarti rata-rata unit cost-nya adalah 120. Nah, bagaimana menghitung ending inventory-nya? Kalau untuk average, singkat saja, kan tadi kan yang terjual 55 ya, yang terjual 55, berarti sisanya 45. 45 kali 120. Nah, 120-nya dapat dari mana? Tadi, dari rata-rata tertimbang unit cost-nya. Kan total semuanya 12.000 dibagi 100. Maka dapat 120. 45 kali 120 maka dapat 5.400. Untuk COGS tadi ya tinggal cost of goods available for sale dikurang ending inventory. Dapat 6.600. Ada pertanyaan? Aman Ibu. Aman. Oke. Nah, apapun metode yang dipakai itu dibebaskan ke company-nya, tapi yang diharapkan adalah sebisa mungkin harus konsisten. Ya, jadi kalau udah pakai Vivo, tahun depan Vivo, ya, tahun depannya lagi Vivo. Tapi kalau mau berubah juga tidak masalah. Hanya apabila terjadi perubahan metode pencatatan inventory, maka harus di-disclose dan diungkapkan itu perbedaannya seperti apa. Bagaimana efeknya ke net income. Kita masuk ke sesi question and answer. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa kita selalu latihan ya. Karena ini mata kuliahnya sifatnya hitungan. Jadi semakin banyak latihan, semoga diharapkan bisa semakin paham. Nah, ini ada individual, jadi dikerjakan masing-masing setiap mahasiswa. Tolong kerjakan P62, itu ada di halaman 42. Ya, di sana kalian diminta untuk menghitung cost of good available for sale, ending inventory, dan juga cost of goods sold-nya dengan menggunakan dua metode dari cost flow, nah, arus biaya, yaitu FIFO dan average cost. Nanti kalau sudah selesai menghitung, teman-teman lakukan analisa mana yang menghasilkan nilai inventory dan COGS yang lebih tinggi, apakah FIFO atau average cost. Nah, jawaban yang teman-teman kerjakan mohon dikumpulkan melalui Learning Management System yaitu Bidusmaya. Nah, demikian untuk assignment-nya. Apakah ada pertanyaan untuk instruksi dari assignment-nya? Tidak ada Bu. Tidak jelas ya? Nah, silakan dikerjakan. Oke, ini adalah slide terakhir dari materi kita hari ini, gitu ya. Kiranya sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Pemalu semua ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sesi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya di materi yang lain yaitu fraud, internal control dan juga cash. Sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.